Selamat datang Pak Ridwan Hambali. Selamat datang, Bu Ulvina. Ya. Alhamdulillah di sehat. Arab Saudi. Alhamdulillah sehat. Di Arab Saudi lagi wayai sarapan sekarang. Udah pada sarapan apa belum di sana? Ini lagi sarapan. Sarapan dari maktab. Oke, monggo dilanjut. Ibu Iva Khairianiru. Selamat datang Bapak Rektor, Bapak M. Jawarul Ma'arif. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Ini sudah siap dimulai, tak, Bu? Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Unugiri, Bapak M. Jawarul Ma'arif MPDI. Yang terhormat Bapak Ridwan Hambali, Bapak Dr. Haji M. Ridwan Hambali LCMA selaku Wakil Rektor 1 Unugiri. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Unugiri, Bapak Dr. Haji Yogi
Prana Iza, LCMA, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Unugiri, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, dan Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Dr. Hajah Iva Khoiraningrum, SEMM, yang saya hormati pula, serta Bapak Ketua LPPM, yaitu Bapak Dr. M. Ivan Ariful Fatoni, MSI. Begitu juga Bapak Ibu serta tendik atau tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Unugiri yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semuanya bisa hadir di acara sosialisasi dan launching panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dosen dan tendik semuanya yang hadir pada kegiatan hari ini, saya selaku MC akan menyampaikan agenda dalam kegiatan sosialisasi panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah pada hari ini, hari Kamis 6 Juli 2023. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan dan melantunkan sholawat Al-Fatih. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah Unugiri tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak Ibu, kita menuju agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Pada pembukaan hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan mendengarkan sholawat Al-Fatih. Al-Fatihah. Berikutnya akan kita dengarkan Al-Fatih.
Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM Unukiri, yaitu Bapak Dr. M. Ivan Ariful Fatoni, MSI. Kepada beliau, saya persilakan. Masuk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Kiai Muhammad Jawaharul Ma'arif MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Warek 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Nurul Huda MHI, dan juga Ibu Hajah Iva Khairia Ningrum SEMM, Wakil Rektor 4. Yang saya hormati yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Direktur, Ketua Lembaga, dan juga Bapak Ibu Dekan, Ibu Direktur Pascasarjana, Bapak Ibu Kaprodi, serta dari Bapak Ibu dosen semuanya, dan juga tendik tentunya pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahman-Nya kita semua dapat berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu tentunya, yaitu terkait dengan reward publikasi dan kegiatan ilmiah tahun 2023. Kedua kalinya salam semoga tetap berlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita pada kesempatan kali ini adalah launching ya, sekaligus sosialisasi. Ya, sosialisasi terkait dengan pedoman reward publikasi dan kegiatan ilmiah yang nanti akan berlangsung selama bulan Juli ini. Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun ya. Cuman untuk kemarin itu di akhir tahun, untuk sekarang kita alihkan ke bulan Juli ya. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya juga insya Allah akan konsisten dilaksanakan di bulan Juli. Adapun untuk tujuan dari adanya reward ini untuk meningkatkan motivasi ya, motivasi dari Bapak Ibu dosen maupun tendik untuk aktif menulis maupun melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dari panjenengan semua, terutama Bapak Ibu dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya. Nantinya kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, itu tentu akan berdampak pada peringkat Sinta, baik itu Sinta dari Bapak Ibu semuanya maupun peringkat Sinta kampus yang nanti akan berefek ke pemeringkatan klasterisasi dari kampus kita. Oke, untuk kegiatan hari ini saya selaku LPPM juga mohon maaf karena berbarengan atau bersamaan ya, dengan kegiatan LPPM yang lain tentunya. Ini ada hari ini adalah pembekalan mahasiswa KKN, tapi tidak masalah karena nanti kita akan share hasil dari sosialisasi ini dan bisa disaksikan ulang seperti itu. Nanti untuk penjelasan dari pedoman reward akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mu'alifil Ilmi selaku Kepala Pusat Publikasi
dan penelitian dan publikasi dari LPPM. Saya di sini hanya menyampaikan beberapa hal yang tentunya harus jenengan ketahui dari reward pada tahun ini. Ya, tentunya ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya ya. Yang pertama, tentunya buku pedomannya ada perubahan dari sebelumnya. Kami berusaha untuk mensederhanakan bagaimana pedoman itu bisa mudah dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan waktu pengajuan publikasi maupun kegiatan ilmiah yang dapat diakui itu mulai dari 1 Januari 2022 ya. Masih bisa diajukan sampai dengan 30 Juni 2023. Nah, tentunya yang tahun 2022 itu yang belum pernah mendapatkan reward tahun kemarin ya. Jadi silakan yang di tahun 2022 yang belum mendapatkan reward itu bisa diajukan kembali. Kemudian pedoman dari pengajuan reward ini berdasarkan dengan data di Sinta dan juga di PO/PAK 2019. Ini pedoman kami. Nah, yang menjadi beda juga dalam reward kali ini, kalau yang dulu reward itu diberikan ke penulis pertama, gitu ya. Kalau sekarang reward akan diberikan ke semua penulis yang berafiliasi Unugiri, gitu ya. Yang berafiliasi Unugiri. Jadi tidak hanya di penulis pertama, sehingga nanti akan dapat untuk rewardnya 100%. Untuk yang selanjutnya, untuk jenis-jenis reward, ya jenis-jenis reward ada penambahan untuk publikasi untuk publikasi nasional itu bisa Sinta 5 dan Sinta 6. Itu tapi khusus untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk yang Sinta, untuk yang penelitian tetap 1 sampai 4. Untuk yang pengabdian itu bisa sampai Sinta 6. Itu nanti silakan diajukan karena kita tahu bahwa untuk pengabdian ini masih jarang ya, artikel atau ya, jurnal pengabdian yang mungkin Sinta 3 itu juga masih jarang. Sinta 2 itu malah belum pernah saya tahu ya. Sehingga 5 dan 6 tetap akan kita kasih reward untuk khusus pengabdian. Selanjutnya terkait dengan pembicara ilmiah itu kita rinci. Maksud kami di sini adalah untuk conference. Ya, conference itu nanti ada keynote speaker, invited speaker maupun presenter. Itu berbeda seperti itu. Kemudian untuk pengajuan ini itu harus melalui Google Form. Harus melalui pengajuan. Jadi tidak otomatis jenengan dapat. Karena kan ini istilahnya jenengan menyetorkan kepada kami apa yang mungkin jenengan bisa di-rewardkan. Jadi harus melalui pengajuan. Nah, yang mengajukan siapa nantinya? Semua penulis. Ya, semua penulis wajib mengajukan, tidak hanya penulis pertama. Nanti kalau misalkan hanya penulis pertama yang mengajukan, ya mohon maaf untuk yang penulis selanjutnya tidak bisa mendapatkan reward karena tidak diajukan. Kemudian untuk pengajuan ini itu tidak perlu menunggu terindeks ya. Silahkan saja kalau apabila jenengan yakin bahwa ini akan diajukan, akan mendapatkan reward menurut ketentuan yang sudah kami
list di buku pedoman, ya silakan diajukan. Nanti kami sendiri yang akan memverifikasi jurnalnya. Ya. Jurnalnya ini apakah benar-benar sudah Sinta ataukah benar-benar Scopus, itu akan kami cek. Oke. Silakan bukti-buktinya dilengkapi sesuai permintaan yang ada di Google Form. Ya. Karena kita tahu bahwa untuk pengindeksan itu mungkin akan butuh waktu, jadi tidak langsung saat terbit itu terindeks, tidak. Ya. Tapi kami akan menjamin yang memang jurnal terbit di jurnal yang Sinta atau yang Scopus itu pasti akan terindeks. Nah, itu juga nanti akan tidak menjadi tanggungan, gitu ya. Jadi diselesaikan pada masa pengajuan ini. Jadi tidak ada tanggungan ini diajukan di tahun depan tidak bisa. Jadi yang terbit tahun sampai 30 Juni ya harus diajukan sekarang. Nah, dan yang terakhir mungkin terkait dengan nominal nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ilmi. Mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ilmi. Makatan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. M. Ivan Ariful Fatoni MSI atas sambutannya. Sambutan yang berikutnya adalah sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri kepada Bapak M. Jauharul Ma'arif MPDI. Dipersilahkan. Cek sound, Bu Vina. Suara sudah masuk? Sampun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan UNUS Sunan Giri Bojonegoro, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, yang saya pantau tadi tampaknya beliau juga masuk di Zoom ini ya. Hadir Pak Rektor. Oke. Oke, Pak Tersuun. Kapan-kapan mungkin kita doa bersama dari Madinah. Iya. Tadi sholawat Al-Fatih ala Wonogiri bergema di Mekah. Tadi saya lost speaker tadi. Jamaah pada ikut membaca sholawat. Oke. Pada senang pada lagu sholawat itu. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Yai Dr. Kiai Haji Ridwan Hambali, Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Kiai Haji Yogi Prana Iza LCMA, Pak Wali 3 Dr. Kiai Haji Dr. MHI, dan Bu Wali 4 Dr. Kiai Haji Iva Khurian SMM, para pejabat struktural di lingkungan UNUS Sunan Giri Bojonegoro, khususnya Kepala LBPM Pak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni, MSI beserta jajarannya, para dosen, para tenaga kependidikan di lingkungan UNUS Sunan Giri Bojonegoro. Pertama-tama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kedua kalinya shalawatullah wassalamuhu, semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi reward ya terkait dengan kegiatan ilmiah sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala LPPM tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebagaimana sudah sering kita tegaskan bersama-sama, atau di beberapa sambutan saya juga sering mengikuti sambutan Pak Warik 1 bahwa tugas kita sebagai dosen ini adalah minimal ada 3 itu ya, di Tridharma, ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian pada masyarakat. Itu merupakan tugas pokok kita, tugas wajib bagi kita. Meskipun mestinya meskipun tidak ada reward dari kampus pun, itu merupakan tugas kewajiban kita. Akan tapi alhamdulillah Bu Warik 4 bisa mengalokasikan dana untuk reward yang terkait dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, mewakili semua pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para wakil rektor atas arahan-arahannya terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Warik 1, Warik 2, Warik 3, Warik 4 juga terima kasih kepada Warik 4 atas alokasi ya di APB kita untuk memberikan sekedar reward kepada para dosen kita yang mengadakan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih juga disampaikan pada kawan-kawan di LPPM di bawah pimpinan Pak Dr. Iwan Ariful Fatoni yang telah juga bekerja keras merancang menyusun konsep bagaimana agar kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa sendiri bisa berjalan, bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih pada Pak Ivan beserta jajarannya yang juga telah menyusun buku-buku pedoman ya terkait dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang juga telah luar biasa membantu Wonogiri dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa poin penelitian dan pengabdian masyarakat ini perlu kita genjot ya di Wonogiri. Ini sudah kita ketahui bersama, sudah kita sadari bersama bahwa kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini masih sangat kurang di Wonogiri. Meskipun kita sudah berupaya sekuat tenaga, LPPM telah berupaya sekuat tenaga, tapi kita berpikir kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Wonogiri masih bisa ditingkatkan lagi, masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga bisa menunjang cita-cita kita bersama bagaimana membawa Wonogiri ini menjadi perguruan tinggi world class university gitu ya, menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia tahun 2026. Salah satu hal yang perlu kita siapkan adalah terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat juga masih sangat kurang. Kolaborasi dengan dosen, baik dari dalam maupun dari luar negeri, itu juga masih sangat kurang. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga mengharapkan ya dari LPPM pun dari Kabit Kerjasama Internasional bagaimana agar menyiapkan link ya untuk desain kita
Disiplin Akademik di Wonogiri untuk bekerja sama berkolaborasi terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dosen-dosen dari luar kampus, baik dari dalam maupun dari luar negeri ya. Jadi kami berharap ada upaya bersama termasuk dari Kabit Kerjasama Internasional maupun Kabit Kerjasama Dalam Negeri ya, bagaimana untuk menyiapkan link bagi dosen maupun mahasiswa kita untuk berkolaborasi dengan dosen mahasiswa dari dalam maupun dari luar negeri. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Kemudian yang ketiga yang menjadi PR kita bersama adalah internasionalisasi gitu ya. Bagaimana agar penelitian kita terbit di jurnal-jurnal internasional, jurnal internasional yang terindeks, Scopus misalnya dan seterusnya. Ini menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan yang sampai ini kami masih mohon peran serta dari panjenengan, bantuan dari panjenengan, baik Bapak Ibu yang di struktural maupun yang di non struktural untuk bersama-sama berkolaborasi meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat di Wonogiri. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor, Bapak M. Jawharul Ma'arif. Selanjutnya sebelum saya arahkan ke agenda yang berikutnya, yaitu pemaparan dari panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2023. Di kolom chat sudah ada link presensi sehingga Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan presensi sambil mendengarkan dari pemaparan panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah. Pemaparan panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah ini akan disampaikan oleh Bapak Moh Mu'aliful Ilmi. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulvina atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Kiai Muhammad Jawharul Ma'arif, MPDI, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Kiai Haji Ridwan Hambali, LCMA, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Yogi Pranaiza, LCMA, Bapak Warek 3, Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, MHI, dan Ibu Warek 4, Ibu Dr. Hajah Khoirianingrum, SEMM. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait dengan panduan dari program pemberian reward, publikasi dan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri tahun 2023. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Bu Ulvina? Sudah, Bapak. Ini slide-nya juga sudah bisa dilihat. Baik. Baik. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ivan, bahwa latar belakang adanya program pemberian reward ini adalah untuk memperkuat iklim keilmiahan berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan pemeringkatan Wonogiri, baik pemeringkatan di tingkat nasional, dalam hal ini adalah SINTA, ataupun pemeringkatan di tingkat global, seperti Times Higher Education, ataupun Webometrics, ataupun pemeringkatan yang lain.
di mana perkembangan Onogiri dalam peningkatan kualitas dan kuantitas publikasinya menunjukkan tren peningkatan yang baik, ya. Oleh karena itu perlu adanya insentif, ya, yang tersebut sehingga Onogiri semakin bereputasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Nah, dasar hukum dari panduan ini tentu adalah undang-undang yang terkait dengan sistem pendidikan tinggi, undang-undang tentang guru, dan rencana strategis baik Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, rencana strategis di bidang penelitian LPPM Onogiri, dan rencana strategis dari pengabdian kepada masyarakat LPPM Onogiri. Nah, tujuan untuk diberikannya reward, ya, atau program reward ini adalah yang pertama adalah meningkatkan motivasi bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Onogiri. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada kinerja baik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan Onogiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Jadi dengan adanya reward ini, kami mengharap adanya peningkatan kolaborasi sebagaimana yang telah ditekankan oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita perlu untuk terus meningkatkan kolaborasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Dan yang keempat, meningkatkan kontribusi Onogiri pada bidang iptek, seni, budaya maupun keagamaan. Dan yang kelima, mendukung peningkatan pemeringkatan dan akreditasi institusi dan program studi di lingkungan Onogiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa jenis reward yang diberikan pada tahun ini ada dua jenis reward. Yang pertama adalah reward publikasi ilmiah, dan yang kedua adalah reward di kegiatan ilmiah. Untuk reward publikasi ilmiah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ivan di awal tadi, bahwa terdiri yang pertama publikasi pada jurnal internasional. Jadi Bapak Ibu yang memiliki publikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi dapat diajukan rewardnya pada tahun ini. Yang kedua adalah publikasi pada proceeding internasional. Tentu adalah proceeding internasional yang bereputasi, ya. Kemudian publikasi jurnal nasional penelitian dan pengabdian masyarakat, ya, baik itu untuk jurnal nasional penelitian dengan reputasi Sinta 1 sampai Sinta 4, dan untuk yang pengabdian masyarakat dengan reputasi Sinta 5 dan Sinta 6. Kemudian buku ber-ISBN, apakah itu buku monograf, buku ajar, ataupun buku referensi, itu juga bisa diajukan rewardnya dalam kategori publikasi ilmiah. Dan yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual atau HKI, baik itu berupa HKI kategori A, kategori B, paten sederhana maupun paten, itu bisa diajukan rewardnya dalam kategori publikasi ilmiah. Nah, kategori yang kedua adalah kategori kegiatan ilmiah. Sifatnya kegiatan. Yang pertama adalah konferensi ilmiah di tingkat internasional. Bapak Ibu menjadi pembicara, baik itu sebagai pembicara kunci atau keynote speaker, baik itu menjadi pembicara undangan atau invited speaker, ataupun pembicara paralel atau parallel presentation, itu bisa diajukan rewardnya dalam kategori kegiatan ilmiah. Ataupun dalam konferensi ilmiah nasional atau seminar-seminar nasional, ya. Seminar nasional dalam hal ini adalah seminar yang melibatkan kita sebagai presentator, baik itu sebagai keynote speaker, invited speaker, maupun sebagai presentator paralel di ruang-ruang sidang paralel. Yang ketiga adalah penulis artikel ilmiah media massa, ya, baik itu media massa di tingkat lokal maupun media massa di tingkat nasional ataupun media massa di tingkat internasional, ya. Media massa di tingkat lokal misalnya pada koran-koran lokal, ya, kemudian media massa di tingkat nasional di koran-koran nasional, ya, baik itu Jawa Pos, Kompas, Republika, dan seterusnya, ataupun di media-media internasional seperti misalnya ada harian The Conversation, ada Guardian, ataupun misalnya di National Geographic dan seterusnya, yang coverage-nya di tingkat internasional bisa diajukan reward-nya untuk jenis kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir adalah pembicara di forum-forum ilmiah di tingkat nasional, apakah itu seminar nasional, ataupun webinar, lokakarya,
guest lecture, kuliah tamu, bisa dimasukkan di dalam forum ilmiah. Jadi secara garis besar ada 2 jenis reward, yaitu untuk publikasi ilmiah dan untuk kegiatan ilmiah. Nah, berikut adalah rinciannya yang lebih detail ya. Untuk publikasi ilmiah terdiri dari jurnal internasional, di mana jurnal internasional itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada jurnal internasional yang terindeks Scopus dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, dan jurnal internasional yang terindeks Web of Science atau Clarivate Analysis ya. Kemudian proceeding internasional yang terindeks Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu juga dapat diajukan reward publikasinya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ya proceeding internasional tempat Bapak Ibu melakukan publikasi itu apakah memiliki kuartil ya. Kan banyak sekali proceeding yang internasional ya tapi belum memiliki kuartil. Nah, yang dapat diajukan adalah proceeding internasional yang sudah memiliki kuartil ya. Banyak proceeding yang tidak memiliki kuartil ya seperti AIP proceeding ya, kemudian IOP proceeding itu umumnya adalah proceeding yang terindeks Scopus tapi belum memiliki kuartil. Nah, kalau belum memiliki kuartil maka belum bisa diajukan rewardnya. Kemudian proceeding, mohon maaf ini salah ketik, harusnya jurnal nasional. Nah, jurnal nasional ini ada jurnal nasional terindeks Sinta 1 sampai 4 dan jurnal nasional pengabdian masyarakat terindeks 5 dan 6. Bagaimana kalau seandainya jurnal pengabdian masyarakat terindeks Sinta 4 misalnya? Berarti nanti dihitung sebagai jurnal nasional terindeks Sinta 4 gitu ya. Jadi kalau jurnal pengabdian masyarakatnya Sinta 3 ya, berarti dihitung sebagai jurnal nasional terindeks Sinta 3. Berbeda kalau dia jurnal nasional penelitian Sinta 5, maka tidak dapat diajukan rewardnya. Karena yang dapat diajukan rewardnya hanyalah jurnal nasional pengabdian masyarakat yang terindeks Sinta 5 dan Sinta 6. Kemudian tadi buku ya, baik itu buku monograf, buku referensi, dan buku ajar yang memiliki ISBN gitu ya. Jadi statusnya harus sudah publish ya. Jadi semua yang diberikan rewardnya adalah statusnya sudah publish Bapak Ibu. Jadi kalau masih LOA atau bukti accepted belum bisa diajukan publikasinya karena proses publikasi sendiri kan membutuhkan waktu. Kami belum bisa menjamin apakah yang accepted itu pasti publish sehingga yang diberikan rewardnya hanyalah yang berstatus publish saja. Kemudian hak kekayaan intelektual baik hak IA kecuali buku dan artikel ilmiah yang tidak bisa diajukan rewardnya untuk HAKI. Kemudian HAKI B aplikasi, paten sederhana, dan paten. Jadi ini adalah reward yang diberikan untuk kategori publikasi ilmiah. Ini kemudian untuk yang reward di kegiatan ilmiah, sudah saya singgung di awal, ada konferensi ilmiah internasional, baik sebagai keynote, sebagai invited, maupun sebagai presenter di sesi paralel. Untuk kemudian konferensi ilmiah nasional, baik sebagai keynote, invited, maupun sebagai presenter, penulis artikel media massa, baik lokal, nasional, maupun internasional, dan pembicara pada forum ilmiah di tingkat nasional, lokal, dan internasional. Jadi ada banyak skema yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan reward pada tahun ini. Nah, pada tahun sebelumnya, untuk kegiatan ilmiah ini sebagai pembicara ini masih menjadi satu reward Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun sebelumnya pembicara ilmiah itu hanya satu jenis ya. Kemudian tahun ini kita coba pisah-pisahkan karena impact atau dampak yang diberikan itu berbeda-beda untuk setiap level. Sehingga kami pecah menjadi sebagai invited kah, sebagai keynote kah, ataupun sebagai presenter paralel. Nah, timeline pemberian reward-nya adalah yang pertama pada 6 Juli tahun 2023, hari ini banget, itu adalah launching dan sosialisasi pedoman reward. Jadi tahun ini hari ini adalah mulai untuk launching dan sosialisasi, juga mulai untuk pengisian form ajuan. Jadi kita buka mulai hari ini sampai tanggal 12 Juli 2023, hanya sekitar 6 atau berapa hari itu ya. Hanya sekitar 7 hari ya Bapak Ibu ya yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi form ajuan reward. Tidak ada perpanjangan Bapak Ibu, jadi mohon diajukan sesuai dengan tanggal yang disediakan.
Kemudian pada tanggal 13 sampai 25 kami lakukan verifikasi dari data ajuan reward, dan pada tanggal 29 Juli 2023 adalah proses penetapan penerima reward, dan setelah itu adalah proses pencairan reward gitu ya. Jadi kami harapkan pada bulan Juli ini program pemberian reward ini dapat selesai, yang start pada tanggal 6 Juli pada hari ini, yaitu launching dan proses pengisian form ajuan reward, dan nanti di akhir bulan kita sudah harapkan untuk dapat dilakukan pencairan. Yang pertama, mungkin kita sudah masuk ke aspek yang lebih detail, yaitu terkait dengan ketentuan pengusul. Siapakah yang bisa mengusulkan? Tentu adalah yang bisa mengusulkan adalah dosen Unugiri yang telah ber-IDN, yang telah ber-NIDN atau memiliki nomor induk dosen nasional. Dan yang kedua adalah tenaga kependidikan yang merupakan pegawai tetap dan memiliki NIY atau nomor induk yayasan yang dibuktikan dengan SK nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian pengusul tentu adalah dosen atau tenaga kependidikan yang berperan sebagai autor atau penulis ataupun pemateri pada kegiatan ilmiah yang diusulkan. Entah itu sebagai penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat, bahkan penulis ke-12 pun masih bisa tetap mengajukan reward gitu ya. Jadi kami memfasilitasi penulis, entah itu sebagai penulis keberapapun, tetap bisa mengajukan reward untuk kegiatan maupun publikasi ilmiah yang telah dilakukan. Nah, publikasi dan kegiatan ilmiah yang dapat diajukan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai 30 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu yang tahun kemarin belum mengajukan ya, itu bisa diajukan pada tahun ini, atau tahun kemarin sudah mengajukan namun belum sampai pada tahap pencairan, jadi belum cair, maka bisa diajukan kembali pada tahun ini untuk dicairkan pada tahun ini reward-nya. Publikasi dan kegiatan ilmiah yang diajukan belum mendapatkan reward pada tahun 2022. Ya. Kemudian publikasi ilmiah yang diajukan wajib mencantumkan Unugiri sebagai afiliasi dari penulis. Ya. Afiliasi sebagai penulis, jadi kami tidak mensyaratkan afiliasi utama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya masih dalam masa studi gitu ya, kemudian pada saat publikasi ilmiah memasukkan Unugiri sebagai afiliasinya, tetap bisa diajukan reward-nya pada tahun ini gitu ya. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak mencantumkan Unugiri misalnya sebagai afiliasi kedua ataupun afiliasi pertama, itu bisa diajukan reward-nya pada tahun ini. Asalkan statusnya sudah publish sebelum atau publish pada tanggal 30 Juni 2023 ya Bapak Ibu ya. Jadi 30 Juni 2023 itu adalah cut off-nya ya. Kalau seandainya dipublish setelah itu ya, setelah itunya misalnya Agustus nanti atau Juli ini gitu ya, belum bisa diajukan reward-nya pada termin kali ini gitu ya. Jadi kami batasi cut off-nya adalah 30 Juni 2023 yang sudah statusnya publish. Jadi kalau kita melakukan verifikasi secara online menggunakan link yang diberikan oleh Bapak Ibu, kami bisa memastikan bahwa karya atau publikasi ilmiah yang dilakukan itu sudah publish. Begitu juga kegiatan ilmiah ya, kegiatan ilmiah yang yang invitation-nya atau undangannya itu sudah datang gitu ya, tapi pelaksanaannya masih Agustus, tentu tidak bisa diajukan Bapak Ibu ya. Jadi harus diajukan pada termin selanjutnya. Karena terhitungnya belum terlaksana sehingga tidak bisa diajukan. Kemudian ini ketentuan pada jurnal ilmiah ya. Yang pertama tadi jurnal ilmiah dan proceeding yang sudah berstatus publish dan memiliki DOI ya. Jadi sudah ada DOI-nya, Digital Object Identifier ya, atau Digital Online Identifier. Kemudian jurnal ilmiah internasionalnya merupakan jurnal ilmiah yang terindeks WOS atau terindeks Scopus dengan minimal kuartil 4. Proceeding internasionalnya tadi minimal kuartil 4, dan jurnal nasional terakreditasi yang telah terdaftar di dalam Sinta Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Jadi tadi mungkin nanti ada pertanyaan, wah jurnal di Sinta saya, jurnal saya kok masih tanda tanya gitu ya, masih tanda tanya, belum muncul kategori Sintanya berapa. Nah, asalkan Bapak Ibu mampu tadi memberikan link jurnalnya, nanti kami akan cek data Sinta jurnalnya berapa.
kami memastikan masih bisa dapat dicairkan atau masih dapat diberikan reward-nya gitu ya. Meskipun mungkin tanda tanya ya, kalau di Sinta itu masih tanda tanya, tapi kalau kita cek misalnya di list Sinta Komoditas apakah jurnal itu ada atau tidak, nanti kalau jurnalnya ada dan kemudian indeksnya sudah ada, maka tetap bisa dilakukan pemberian reward. Kemudian ini ketentuan untuk buku, mungkin agak detail untuk buku ya, karena buku ini acuannya POPAK gitu ya, tahun 2019, yang lain juga POPAK, tapi ini kita mengacu pada POPAK juga terkait dengan buku, bahwa pada buku ini ada jumlah ketentuan yang bisa diajukan reward-nya ya. Jadi ada jumlah maksimal yang bisa kita ajukan reward-nya. Yang pertama, buku referensi, itu yang bisa kita ajukan adalah maksimal 1 buku per tahun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, misalnya tahun 2022, tahun 2023, misalnya hanya bisa mengajukan berarti 2 buah buku ya. Karena sistemnya kan tahun 2022, tahun 2023 gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan maksimal 2 buku ya secara secara hitungan gitu ya. Kemudian monograf juga maksimal 1 buku per tahun ya. Kemudian buku ajar juga maksimal 1 buku per tahun. Jadi masing-masing itu adalah maksimal 2 buku ya. Kalau kita mengacu pada proses pencairan tahun ini, maka maksimal adalah 2 buku. 1 buku terbit tahun 2022, 1 buku terbit tahun 2023 sebelum 30 Juni 2023. Kemudian isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Jadi isi buku yang dibuat harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Ini juga yang disyaratkan oleh POPAK Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis sesuatu yang di luar bidang keilmuan tentu tidak bisa diajukan angka kreditnya. Kemudian bukunya belum pernah memperoleh insentif, bukunya sesuai dengan format UNESCO atau Kemendikbudristek, bukunya memiliki minimal 40 halaman selain cover luar dan cover dalam. Buku yang tidak disusun dari skripsi mahasiswa, dari tesis maupun dari disertasi, dan buku yang diterbitkan oleh badan ilmiah, organisasi atau perguruan tinggi, itu bisa diajukan reward-nya. Ini sudah tercantum semuanya di dalam panduan panduan pengajuan reward, sehingga Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas bisa merujuk kembali kepada file panduan tersebut untuk dikaji kembali ya terkait dengan ketentuan usulan terkait dengan buku. Kemudian usulan untuk HKI dan kegiatan ilmiah, yaitu HKI atau paten yang dapat diajukan adalah HKI atau paten selain artikel ilmiah dan buku yang telah terbit sertifikatnya. Kemudian kegiatan ilmiah yang dapat diajukan adalah sebagai pembicara pada forum ilmiah lokal, nasional maupun internasional, atau sebagai penulis pada artikel media massa. Saya rasa ketentuan ini cukup jelas Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengajuan reward. Tadi Pak Ivan sudah menyinggung di awal bahwa proses pengajuan reward itu adalah sifatnya pengajuan ya. Jadi harus diajukan, apakah itu jurnal ilmiah, apakah itu HKI, apakah itu buku, apakah itu kegiatan ilmiah, semuanya harus diajukan secara individu oleh pengusul. Jadi pengusul yang tidak mengajukan tentu tidak bisa kita lakukan pencairan atau tidak bisa kita lakukan penetapan statusnya sebagai penerima reward. Jadi harus diajukan tadi pada tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli 2023. Di link yang bisa Bapak Ibu akses di panduan sudah kami sediakan juga link-link yang dapat Bapak Ibu akses untuk memasukkan ya masing-masing publikasi ilmiah maupun kegiatan ilmiah yang akan diajukan reward-nya. Ya, untuk publikasi ilmiah jurnal ada linknya sendiri, untuk publikasi ilmiah dalam bentuk HKI ada linknya sendiri, untuk publikasi ilmiah dalam bentuk buku ada linknya sendiri, untuk publikasi kegiatan ilmiah juga ada linknya sendiri. Karena di masing-masing kategori ini punya persyaratan-persyaratan yang khusus ya atau yang spesifik, sehingga kami pisahkan masing-masing form isiannya. Nah, ini dasar verifikasi ajuannya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah menginput ya daftar atau menginput data ajuannya melalui link, nanti di link tersebut Bapak Ibu juga akan diminta untuk mencantumkan bukti-bukti ajuan ya. Bukti ajuan untuk jurnal internasional misalnya adalah link artikel ya, link artikel yang telah status publish online ya.
kemudian file artikelnya, jadi file artikel yang Bapak Ibu unduh dari jurnal, kemudian Bapak Ibu upload di link yang telah disediakan. Kemudian juga nanti kita akan diminta untuk memberikan link Skimago jurnal rankingnya agar memudahkan kami untuk melakukan penelusuran terkait dengan kuartil ya dari jurnal tersebut gitu ya. Jadi ada 3 kalau untuk jurnal internasional. Kemudian jurnal nasional ada link artikel, kemudian file artikelnya sama, kemudian link Sinta dari jurnal tersebut ya. Bapak Ibu akses Sinta, kemudian cari nama jurnalnya, kemudian diklik nama jurnalnya, nanti akan ada URL di atasnya atau ada link di atasnya. Bapak Ibu nanti kemudian copy dan paste di form Google yang telah kami sediakan. Kemudian link Garuda dari artikelnya ini sifatnya opsional sebenarnya. Tapi ini kami mendorong Bapak Ibu untuk dapat memasukkan link Garudanya agar kami juga bisa memastikan bahwa artikel Bapak Ibu yang telah publish di Sinta juga telah masuk di dalam Garuda gitu ya. Kemudian proceeding internasional, link artikel, file artikel, dan link Skimago ini sama dengan jurnal internasional. Kemudian untuk buku, Bapak Ibu diminta untuk melakukan menginput nomor ISBN bukunya ya. Kemudian mencantumkan bukti cover bagian dalam buku yang memuat nama-nama dari autor atau penulis yang ada dalam buku tersebut. Kemudian untuk HKI, Bapak Ibu diminta untuk melakukan mencantum atau melampirkan ya sertifikat HKI-nya serta tangkapan layar atau screenshot IPRS yang ada di Sinta Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan ilmiah, Bapak Ibu diminta untuk yang pertama mencantumkan atau melampirkan surat undangan resmi dari institusi, dari conference, dari seminar yang mengundang Bapak Ibu. Jadi harus ada surat undangan resmi yang dilampirkan. Kalaupun tidak ada undangan resmi, ada tangkapan layar, ya, ada undangan email. Jadi Bapak Ibu misalnya dinyatakan papernya accepted untuk dilakukan presentasi dan tidak menerima surat invitation letter, Bapak Ibu bisa melampirkan undangan emailnya dengan mencetak ya, kita print undangan emailnya, print PDF gitu ya, kemudian kita upload di dalam link Google Form yang telah disediakan. Yang kedua adalah surat tugas dari unit kerja Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada flyer ya. Bapak Ibu bisa memberikan flyer atau bisa mencantumkan foto ya, dokumentasi misalnya presentasinya secara online, kemudian flyernya udah hilang nggak tahu kemana, Bapak Ibu masih punya dokumentasi foto gitu ya kegiatan, Bapak Ibu bisa melampirkan foto kegiatan atau dokumentasi kegiatannya di flyer tersebut. Dan yang keempat adalah sertifikat ya, sertifikat yang diberikan oleh panitia sebagai penghargaan keterlibatan Bapak Ibu di kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir adalah penulis media massa yang disediakan adalah foto atau screenshot atau clipping artikel gitu ya. Kalau dia media massanya media massa online seperti mungkin Media Indonesia Online gitu ya, yang tidak ada versi cetaknya, atau e-Republika misalnya tidak ada versi cetaknya, atau e-paper Kompas yang tidak ada versi cetaknya, bisa dimasukkan screenshot dari e-papernya. Tapi kalau ada clipping artikelnya, bisa dimasukkan foto atau screenshot dari clipping artikel publikasi media massa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah besaran reward-nya. Yang pertama untuk HKI-A, untuk HKI kategori umum, kecuali buku dan artikel ilmiah adalah Rp500.000, Bapak Ibu. Kemudian HKIB aplikasi adalah 600.000. Kemudian paten sederhana 1.300.000. Kemudian paten 2.500.000. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk HKI ini yang bisa mengajukan hanya satu nama saja Bapak Ibu. Jadi satu karya HKI itu diberikan satu reward-nya. Jadi misalnya HKI-nya terdiri dari beberapa dosen Unugiri yang diberikan hanya satu ya, dan hanya satu dari beberapa anggota tersebut atau dari beberapa autor tersebut, hanya satu yang dapat bisa mengajukan untuk judul yang sama. Kemudian untuk konferensi ilmiah ini keynote speaker Rp2 juta, untuk invited speaker Rp1.500.000,
presenter 1 juta, kemudian keynote speaker nasional 1 juta, invited speaker nasional 750.000, presenter nasional 500.000. Penulis media massa lokal 150.000, media massa nasional 300.000, media massa internasional 700.000. Kemudian pemateri ilmiah pada forum-forum ilmiah, webinar, seminar, workshop, kuliah tamu, dan stadium general, tingkat lokal, PT atau kabupaten 100.000, tingkat provinsi 200.000, tingkat nasional 300.000, tingkat internasional 600.000 rupiah. Ini bisa diakses di panduan yang telah diberikan. Kemudian untuk publikasi ilmiah dalam kategori jurnal dan kategori buku, ini berlaku apa yang ada dalam BKD biasanya, yaitu di mana ada yang namanya jumlah reward, ini adalah jumlah reward total yang akan diberikan kepada semua autor atau semua penulis, ya. Jadi satu judul artikel itu adalah jumlah rewardnya adalah 5 juta rupiah, Bapak Ibu, misalnya untuk yang Q1, ya. Nah, untuk penulis tunggal, statusnya disamakan dengan penulis 1, Bapak Ibu. Jadi penulis tunggal statusnya disamakan dengan penulis 1. Karena ini terkait dengan pertimbangan ilmiah, Bapak Ibu, bahwa penulis tunggal itu adalah sebuah sesuatu yang jarang atau sesuatu yang ya jarang dalam kegiatan dalam publikasi ilmiah. Selain itu juga upaya kami di LPPM untuk mendorong Bapak Ibu sekalian untuk dapat berkolaborasi dengan dosen baik di lingkungan Wonogiri maupun di luar Wonogiri, sehingga penulis tunggalnya ini disamakan dengan penulis 1. Ya, kemudian penulis satunya ini adalah 60% dari jumlah reward, Bapak Ibu, misalnya 5 juta, berarti 60%-nya adalah 3 juta. Ya. Sedangkan untuk penulis-penulis yang lainnya adalah 40% dibagi dengan jumlah penulisnya, Bapak Ibu. Atau dibagi dengan jumlah penulis minus 1, maksudnya, ya. Dibagi jumlah penulis minus 1, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya 5 penulis, maka 40% dibagi 4. Gitu ya. 40% kali nominal jumlah reward dibagi 4, gitu ya. Misalnya 2 juta berarti dibagi 4, dari masing-masing penulis dapat 500.000, gitu ya. Kemudian untuk Q2 dan seterusnya ini juga nominalnya menyesuaikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Intinya penulis pertama dan penulis tunggal mendapatkan 60% dari jumlah reward total, dan penulis yang lain yaitu adalah 40% dibagi dengan jumlah penulis untuk masing-masing penulis. Kemudian untuk buku juga sama, Bapak Ibu. Namun untuk penulis tunggal ini kami samakan, ya, buku ini sama dengan total besaran reward untuk buku, di mana buku referensi misalnya yaitu bisa ditulis oleh 1 orang saja, gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di publikasi buku, penulis tunggal itu adalah suatu hal yang lumrah, gitu ya, atau suatu hal yang tidak jarang. Tapi kalau di publikasi ilmiah, untuk penulis tunggal itu adalah sesuatu yang jarang. Kecuali misalnya ada artikel editorial, gitu ya, yang dibuat oleh seorang ahli untuk membuat suatu kritikal atau menyampaikan insight-nya untuk perkembangan suatu ilmu pengetahuan, mungkin itu bisa ditulis 1 orang, Bapak Ibu. Tapi kalau buku umumnya bisa ditulis 1 orang atau lebih, sehingga di sini penulis tunggalnya sama dengan besaran reward total. Selain itu juga ini mendukung program Wonogiri sebagai learning university, sehingga dapat meningkatkan animo para dosen untuk berbondong-bondong menulis publikasi ilmiah dalam bentuk buku, ya, Bapak Ibu, ya. Sehingga kami buat penulis tunggal untuk buku ini sama dengan penulis tunggal sama dengan total besaran reward. Untuk penulis 1 sama 60%, ya, sehingga ini 1.500.000, dan untuk penulis yang kesekian tentu adalah 40% dibagi dengan jumlah penulis total dikurangi 1. Nah, hitungannya sama dengan hitungan pada publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor Wonogiri yang telah memperkenankan kami dari LPPM untuk dapat melakukan launching publikasi ilmiah ini. Bapak Ibu Wakil Rektor, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan terkhusus Ibu Wakil Rektor 4 yang telah memperkenankan kami dan menyetujui, ya, nominal-nominal reward yang ada pada panduan reward publikasi ilmiah tahun 2023 ini. Juga telah menyetujui skema yang telah kami usulkan
di dalam panduan publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah tahun 2023 ini. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Ulfina selaku MC atau selaku moderator pada pagi hari ini. Silakan Bu Ulfina. Baik, terima kasih Pak Yusri atas pemaparannya. Berikutnya silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan pengajuan riwayat publikasi dan kegiatan ilmiah ini. Yang ingin bertanya mungkin bisa menekan tombol raise your hand. Baik, silakan Pak Hamam. Oke, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan penjelasan tadi dari Pak Ilmi ya, tentang buku ini Pak, di linknya itu ada tertulis SK edukatif Pak. Nggak salah. Buku ada referensi, monograf, dan ini. Terus saya ingin ini bertanya ciri buku yang bentuknya referensi, monograf, dan itu apakah ditentukan sendiri oleh tim dari LPPM atau memang mengikuti yang sesuai dengan yang disampaikan tadi. Terus yang kedua, saya kemarin menerbitkan jurnal pengabdian, tapi nanti terbitnya setelah bulan Juli ini, Pak. Itu apakah bisa diajukan untuk ini? Tapi LOA-nya sudah ada. LOA-nya sudah ada. Cuma belum dipublish di jurnalnya. Itu secara online. Terus yang ketiga, terkait dengan konferensi internasional. Kemarin kami berempat, Pak Dr. Haji Sofa, Pak Dr. Haji Ahmad Mansur, dan Bu Dr. Haja Sri Minarti mengisi konferensi ilmiah internasional di Unuja. Di beritanya itu, di Unuja itu terpublish kita presentasi secara paralel dan diikuti sekitar 528 presenter yang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Nah, yang jadi problemnya itu adalah kalau itu diakui, berarti semua persyaratan harus terpenuhi tadi, kayak undangan, kemudian bukti sertifikat, atau mungkin papernya, atau bagaimana, atau cukup hanya sertifikat dan undangan saja, dan link dari kegiatan konferensi internasional. Nah, karena ini kan lumayan ini kalau kita ajukan. Oke, itu saja Pak Ilmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamam, Pak Dr. Hamam Burhanuddin. Mungkin saya jawab Pak Hamam dulu, Bu Ulfina. Untuk yang pertama tadi terkait dengan buku, betul. Saya mohon maaf, saya lupa untuk mencantumkan terkait dengan SK edukatif tadi. Di mana SK edukatif itu mencantumkan mata kuliah yang kita ajar Bapak Ibu ya, sehingga bagi kami LPPM untuk mempermudah kami untuk menyesuaikan ya terkait dengan bidang keilmuan kita gitu ya, karena ada beberapa kasus misalnya ada dosen ya masuk dalam prodi tertentu. Saya contohkan misal Pak Yusuf ya masuk dalam prodi BK, di mana Pak Yusuf bidang keilmuannya adalah bidang keagamaan gitu ya,
Sehingga kalau seandainya kita tidak mencantumkan SK edukatifnya, mungkin saya atau kami dari APPM mungkin mengabaikan itu ya, karena isian prodinya adalah prodi BK, tapi karyanya adalah karya keagamaan gitu ya. Sehingga kami perlu mensyaratkan untuk mencantumkan SK edukatif untuk mempermudah kami melakukan penelusuran terkait dengan bidang keilmuan dari Bapak Ibu. Kemudian untuk buku, Pak Dr. Hamam, untuk buku sebenarnya buku ini juga mengacu pada definisi buku masing-masing, buku monograf, buku referensi, buku ajar di dalam POPAK, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengakses POPAK-nya untuk mengetahui ya buku Bapak Ibu itu kategorinya apakah dia monograf, apakah dia buku referensi, apakah dia kategorinya adalah buku ajar gitu ya. Itu ada di POPAK Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan konferensi ilmiah yang diikuti oleh Pak Dr. Hamam Burhanuddin, Bu Dr. Sri Minarti, Pak Dr. Sofa dan seterusnya. Untuk konferensi ilmiah tadi persyaratannya adalah yang pertama adalah surat tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melampirkan surat tugas ya, kalau nggak salah ya. Kemudian sertifikat ya, kemudian dokumentasi kegiatan Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf, surat undangan ya, surat undangan dari kegiatan tersebut tadi ya. Jadi kalau apakah misalnya papernya tidak, kami tidak mensyaratkan untuk mengupload paper Pak Hamam ya. Jadi yang pertama adalah surat undangan, baik itu surat undangan resmi atau surat undangan dalam bentuk email, bisa dipilih mana yang available. Yang kedua adalah surat tugas ya dari unit kerja masing-masing. Kemudian yang ketiga flyer atau dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi flyer atau dokumentasinya. Jadi foto atau dokumentasi yang lain ya. Itu bisa dicantumkan. Dan yang keempat adalah sertifikat Pak Hamam. Apakah ada yang kurang jelas ya Pak Hamam? Pak Ilmi saya tambahkan. Oh ya, mangga Bu. Ya, untuk yang konferensi ini tidak boleh ada double pengajuan dengan publikasinya gitu Pak Ibu. Jadi sengaja saya tambahkan link untuk artikelnya, judul-judul artikelnya itu ada. Jadi kalau untuk artikelnya memang tidak ada, tapi judul artikelnya itu ada, sehingga nanti tidak double pengajuan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Pak Hamam? Ada yang terima kasih. Untuk papernya memang karena ini penyelenggaraannya kan kemarin, jadi belum terpublish ini Bu. Nih Pak Ilmi belum, kemungkinan tahun depan. Maksudnya kita kan sudah mengikuti itu, kalau memang diakui alhamdulillah bisa kita ajukan. Terima kasih Pak. Berarti yang dapat diajukan adalah kegiatan ilmiahnya Pak dalam bentuk partisipasi sebagai pemateri tadi. Untuk papernya ya kalau seandainya statusnya belum publish diajukan di tahun yang akan datang. Kemudian tadi ada yang saya lupa ya terkait dengan publikasi di jurnal pengabdian masyarakat ya. Tetap ya Bapak Ibu kami konsisten bahwa untuk artikel yang belum statusnya publish ya belum bisa diajukan di Word-nya. Meskipun sudah ada LOA atau Letter of Acceptance, tapi statusnya belum publish, maka belum bisa diajukan di Word-nya pada tahun ini. Baik. Mungkin Bu Giati, Bu Ulfina. Ya, terima kasih Pak Hamam. Berikutnya saya persilahkan Bu Giati. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ulfina. Saya kira penjelasan Pak Ilmi tadi sudah sangat jelas ya. Saya hanya ingin minta tolong. Minta tolongnya itu kemarin kan untuk yang reward Desember kemarin itu kan ada karya baik publikasi maupun yang lain mungkin yang tidak diberi reward karena berbagai macam alasan. Minta tolong kepada LPPM untuk meng-share kembali pengumuman
yang tahun lalu itu. Sehingga kami mungkin ada yang lupa ya. Yang kemarin yang sudah diberi reward yang mana, yang belum yang mana. Karena kan kalau belum terindeks Garuda di Sinta, belum diberi lah itu mungkin ada dosen-dosen yang lupa. Mungkin termasuk saya. Jadi minta tolong di-share kembali. Minta tolong itu saja. Terima kasih. Oh ya, baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kami usahakan untuk dapat meng-share kembali ya artikel-artikel yang sudah diberikan reward dan belum diberikan reward pada tahun sebelumnya gitu ya. Kami harus melakukan penelusuran file-file dokumen terlebih dahulu Bapak Ibu untuk yang terkait dengan itu. Jadi mungkin prioritasnya Bapak Ibu yang masih ragu tadi usahakan mungkin Bapak Ibu mengisi yang tahun 2023 terlebih dahulu. Kemudian sembari kami berusaha untuk mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan reward tahun kemarin, Bapak Ibu. Baik, terima kasih masukannya Bu Giati. Apakah ada pertanyaan lagi Bu Giati? Sampun Mbak Ilmi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Giati. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Lisa. Mohon izin bertanya Bapak, untuk narasumber ilmiah, apakah harus 4 dokumen itu ada semua? Jika yang ada hanya sertifikat dan surat tugas, bagaimana? Mohon maaf, Bu Lisa, keempat-empatnya harus ada, gitu ya. Jadi keempat-empat dokumen tersebut harus ada. Apakah itu surat undangan? Apakah itu sertifikat? Apakah itu surat tugas? Apakah itu flyer atau dokumentasi? Keempat-empatnya harus ada. Jadi kami berusaha untuk memastikan gitu ya apakah kegiatan itu adalah kegiatan yang valid atau tidak gitu ya, sehingga kami perlu untuk memasukkan keempat syarat itu Bu ya. Jadi baik itu invitation ataupun ya keempatnya harus ada lengkap empat-empatnya Bapak Ibu. Harusnya sebagai pembicara ilmiah harusnya suatu kegiatan yang diundang ya Bapak Ibu, ada surat undangannya pasti ya, dalam bentuk surat undangan resmi dari institusi yang mengundang, apakah itu sebagai pembicara forum ilmiah atau di kegiatan apapun Bapak Ibu ya, ataupun pembicara misalnya Bapak Ibu yang tergabung di acara-acara NU mungkin di tingkat lokal, bicara di acara Fatayat misalnya diminta untuk memberikan sosialisasi, Bapak Ibu bisa mohon surat undangan atau sejenisnya dari organisasi tersebut gitu ya, untuk memudahkan kami memastikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang valid Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Ini sepertinya Bu Lisa sudah puas dengan jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya, berarti sudah puas dengan penjelasan dari pemateri. Baik. Oh, ini ada pertanyaan Bapak dari Bapak Ridwan Hambali di kolom chat. Pernah mengisi di acara IHM Muslimat, tapi tidak diberikan sertifikat. Itu bagaimana? Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ridwan. Nah ini sebenarnya kegiatannya adalah kegiatan forum ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebagai pembicara IHM itu misalnya kalau seandainya masih terkait dengan kegiatan ilmiah yang terkait dengan keilmuan, misalnya sosialisasi terkait dengan praktek fikih haji, misalnya Bapak Ibu, itu tetap ada cantolan kegiatan ilmiahnya, diharapkan tentunya harus memenuhi keempat-empatnya itu Pak. Oke. Begitu Bapak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang siap. Kalau jadi rombongan ketua rombongan haji bisa berarti ya kan memberikan pencerahan ilmiah ini banyak sekali, banyak banget. Mungkin ke depannya kita akomodasi Pak, ya Pak. Iya. Itu juga termasuk IKU 7 ya, kalau di IKU itu kan IKU 7 ya, itu kegiatan dosen di luar kampus ya. Atau IKU 5 ya? Iya. IKU 5, IKU 5. Baik Pak.
Afrikati. Nggih, matur nuwun Mbak Ilmi. Brengosnya kaya wong Madura Mbak Ilmi dan agak kereng gitu. Jadi mantap lah gitu. Oke, terima kasih, Pak. Matur nuwun, luar biasa LPPM. Syabas. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bila sudah tidak ada pertanyaan, mohon kameranya untuk dinyalakan semuanya, gitu Bapak Ibu, agar saya bisa mengambil foto karena saya tadi lupa tidak mengambil foto, dan setelah itu akan kita lakukan agenda yang terakhir, yaitu agenda penutupan. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Slide yang berikutnya, yang kedua, ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Agenda terakhir yaitu agenda penutupan, doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf FM. Pada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Wa naqsu khususan ila hajati man hadar fi hadal majlis. Sya'ani la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakiran hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالعفو وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah dari kegiatan sosialisasi dan launching panduan reward publikasi dan kegiatan ilmiah Wonogiri tahun 2023. Saya mewakili dari panitia mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung mungkin ada salah kata ataupun salah dalam melakukan prosesi dari sosialisasi dan launching panduan reward publikasi dan karya ilmiah ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silang cair. Amin, amin. Terima kasih Pak Yusuf. Mohon izin ya, lift ya. Monggo. Matur Matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sedaya. Tiba ini sebelumnya opil. Saya online itu lakon itu apa itu? Jadi ini tampil terus loh. صلي على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها Lawah kok di sini. Pak, jelo gak Pak? Evan. Lawah nih, lawah tok ya. Lawah tuh Pak. Lawah tok ya. ترفع بها درجتي وتهدي بها قومي
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت